Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang dengan keikhlasan hatinya membantu channel ini dengan like, subscribe, share, dan komen-komen positifnya. Semoga teman semua selalu dalam keberkahan, kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Masih dengan Kang Tro. Akhir-akhir ini saya sering mendapatkan WA tentang gangguan-gangguan dalam rumahnya, gangguan-gangguan dalam usahanya, sehingga katanya usaha itu jadi sepi, rumah itu jadi energinya tidak nyaman, yang menempati merasa tidak betah. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang cara mengatasi guna-guna serangan gaib ataupun santet, dan cara kerjanya bagaimana sehingga masuk ke dalam diri kita. Tapi jangan lupa dibantu like-nya biar channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Sambil nyantai kita bahas sebenarnya cara kerja guna-guna atau kiriman gaib, entah itu santet, entah itu pelet, yang tujuannya untuk mengganggu hidup kita, usaha kita, ketenangan kita, kebahagiaan kita. Itu awal dasarnya kan mereka dari rasa iri dan dengki, karena tidak suka melihat kita bahagia. Akhirnya menghalalkan segala cara sehingga bisa merusak kebahagiaan kita. Dan di situ rumah, entah tempat sampean berdagang atau usaha sampean, bisnis sampean, akhirnya bisa dibuangi tanah kuburan, beras kuning, jarum, bunga, yang tujuannya adalah itu tadi, untuk merubah titik fokus panjenengan. Akan diri panjenengan itu biar bingung, di saat sampean merasa bingung dengan buangan-buangan tersebut, akhirnya sampean berpikir bahwa tempat usaha saya, rumah saya mendapatkan kiriman dari orang. Nah, itu yang membuat kiriman itu masuk ke dalam tubuh panjenengan. Akhirnya satu keluarga bingung. Akhirnya orang yang memiliki dagangan itu bingung. Dan kena dengan sendirinya. Karena apa? Dari rasanya itu tadi difikirkan, akhirnya menjadi memori dalam pikirannya. Berarti kerjanya apa? Sugesti. Bermainnya di sugesti. Yang dibuat, yang dibikin alam bawah sadar. Makanya dinamakan serangan gaib. Cara kerjanya, ada yang pakai pakaian, kalau pakaian sampan hilang, hati-hati. Makanya kalau itu pakainya media hewan.
Dan hewan itu dicari hewan yang emosian, yang emosi. Contohnya ya kobra, kalajengking, itu bisa. Ular lah, pokoknya itu paling emosian ular. Nanti bisa untuk menyakitin jenengan. Bisa. Nah, di sini makanya hati-hati di saat sampean menaruh barang-barang panjenengan, pakaian terutama. Makanya ada yang minta sarannya pakaian dalam. Ada. Nah, untuk menanggulangi yang dibuang-buang tadi, yang masih kelasnya sugesti itu sebenarnya tidak ada santet itu boneka ditusuk-tusuk. Tidak ada. Itu hanya kekuatan pikiran, sugesti jarak jauh. Yang ngerjakan itu pinter-pinteran orangnya, sugestinya kuat atau enggak. Kalau enggak kuat enggak sampai. Makanya ditambah buangan, nanti yang punya, yang targetnya ini bingung. Di saat bingung itu mudah untuk dikerjakan. Nah, agar sampean terhindar dari hal-hal seperti itu, jangan bingung dulu. Dengan melihat video ini saya harap sampai nanti bisa terlepas dari gangguan-gangguan seperti itu. Kalau dibuangi sesuatu di tempat usaha sampean atau di rumah sampean, sapu saja, bersihkan saja. Karena sebenarnya buangan-buangan itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya untuk mempengaruhi diri sampean saja agar bingung. Tidak ada apa-apanya, itu tidak ada jinnya, tidak ada isiannya apa, itu tidak ada. Itu hanya mempengaruhi. Dibersihkan saja. Dan selalu dalam kesadaran diri, positive thinking, apapun yang terjadi, apapun yang ada di luar, pokoknya berpikir positif dalam kesadaran diri. Kalau tidak ada apa-apa ya jangan dibikin apa-apa. Jangan dimasukkan dalam rasa panjenengan, jangan dimasukkan dalam pikiran panjenengan. Itu akan menjadi sugesti pada diri sampean sehingga apa yang diharapkan itu benar-benar masuk pada diri panjenengan. Itu sebenarnya kerjanya di situ. Makanya cara menghilangkannya ya sugesti kembali, sampean bisa diruqyah, dibersihkan. Dengan sugesti, masuknya lewat sugesti pada diri jenengan, keluarnya lewat sugesti juga. Karena yang sampean datangi merasa sampean dia mampu menghilangkan. Sebenarnya diri sampean sendiri juga mampu, tetapi karena kurangnya keyakinan diri sampean, kurangnya kesadaran diri sampean, sampean akhirnya bingung kesana kesini dan merasa tidak mampu. Nah, itu untuk teman-teman yang bertanya tentang cara terhindar, cara membentenginya ya cukup simpel itu tadi. Kesadaran diri itu pentingnya di situ. Makanya orang-orang itu disuruh dia merenung, mengkaji itu apa? Biar sadar diri, agar tidak mudah dipengaruhi hal-hal seperti itu. Biar sadar diri. Ada juga santet yang ilmiah, itu pasti orang terdekat. Orang terdekat itu yang melakukan itu. Harus biasanya yang bersama dengan jenengan. Karena medianya lain, bukan sugesti lagi. Ada juga yang dibuang di depan rumah sampean. Ada, tapi tidak ada wujudnya bunga atau apa, tidak ada. Itu cara menanggulanginya. Berbuatlah baik kepada sesama. Jangan menyakiti orang lain. Kalau yang itu.
Karena siapapun bisa kena. Tergantung orangnya bisa atau enggak yang membuat. Kalau sugesti ya itu tadi, dengan positif tinggi. Jadi berusahalah selalu dalam kesadaran diri. Motivasi diri panjenengan. Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan mudah. Jangan sedikit-sedikit bingung. Jangan sedikit-sedikit bingung. Itu menandakan keimanan kita masih tipis. Rasa percaya diri kita kepada Tuhan itu masih kurang ternyata. Nah, rasa ketakutan itu loh bisa menjadi sugesti pada diri kita sehingga bisa menyakiti diri kita sendiri. Karena apa? Ketakutan itu tadi. Itu bisa. Nah, terkadang kiriman itu dilakukan pada malam hari. Dikerjakannya pada malam hari karena apa? Di saat malam orang-orang itu sedang tidur. Energinya stabil, frekuensinya enak, nyambungnya. Orang tidur itu masuk alam bawah sadar semuanya. Makanya orang-orang dulu itu kalau ngerjakan malam, kerjakannya malam. Karena apa? Enak, frekuensi alam pun stabil kalau malam. Kalau siang kan banyak orang kerja, orang wirawiri, energi itu sudah tidak karu-karuan kalau siang. Kalau malam ini stabil. Mengirim frekuensi otak ke orang itu enak dan tenang. Sebenarnya itu. Makanya dilakukan malam hari dan rutin itu melakukannya, tidak sekali jadi. Rutin. Yang sekali jadi itu yang tingkat 3 itu bahaya memang sekali jadi. Tapi kalau yang masih tahapnya sugesti itu tidak bisa sekali jadi. Untung-untungan aja lah kalau sekali jadi. Sekali jadi. Untung-untungan. Makanya ilmu-ilmu guna-guna itu dinamakan ilmu hitam. Karena apa? Sugesti orang itu hanya untuk menyakiti orang. Tapi sebenarnya bisa untuk mengobati orang. Masalahnya dari sugesti kok. Masalahnya dari sugesti. Sugesti diri. Jadi buat panjenengan semuanya yang sudah memiliki usaha, memiliki rumah, kalau ada yang meledak di rumah, dar itu energi. Berarti dia pengerjaannya malam. Dengan energi penyampaian frekuensi otak itu akhirnya ngumpul jadi energi alam yang terkirim. Kalau meledak itu tidak sampai. Kalau tidak meledak justru itu sampai, berarti jenengan sedang tidur. Kalau tidak meledak sampai biasanya masih terbangun. Karena apa? Nyerangnya ini ya sampai waktu tidur. Kalau terbangun tidak. Jadi sampean saya harap lebih tahu, biar tidak rugi nonton channel ini. Biar sampean memiliki benteng diri, tidak mudah dibikin orang. Usaha juga tidak mudah tumbang, hanya gara-gara apa? Merasa dibikin orang. Dagangan sudah laris karena merasa dibikin orang, kira bingung, gagal fokus, usahanya hancur. Hidup makmur dengan keluarga sudah kecukupan karena merasa dibikin orang, hidupnya berantakan. Jangan sampai seperti itu. Budayakan berpikir sebelum merasa. Akan selamat sampai. Karena orang yang sadar diri pasti tahu diri, mawas diri. Orang yang mawas diri selamat. Itu kuncinya orang hidup, mawas diri, hati-hati. Jangan mudah menyakiti orang lain. Hargailah. Tidak usah kita itu saling mengejek. Tidak usah saling merendahkan.
Nggak usah saling menghina, nggak usah. Jangan tanamkan, tumbuhkan rasa iri dalam diri jenengan. Karena apa? Di saat kita menyakiti orang lain, kita sama saja menyakiti makhluk ciptaan Tuhan. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jangan menyakiti. Kalau sampai menyakiti ciptaannya, Tuhan juga marah. Nanti kembalinya ke jenengan sendiri juga. Hargai. Kalau tetangganya punya, yuk bersyukur saja. Siapa tahu sampai jadi punya juga, ketularan gitu. Jangan iri dulu, ketularan yuk, tidak apa-apa. Gitu. Makanya tidak semua orang bisa menyalahi orang. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang benar-benar bisa nyawiji dengan Allah. Orang-orang yang benar-benar bisa memahami dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah bisa menguasai rasanya sendiri, pikirannya sendiri. Yang tahu jati dirinya itu baru bisa menguasai orang lain. Kalau hanya gembar-gembor kamu tak ini, itu hanya sugesti. Kalau masuk. Tapi yang benar-benar bisa, dia tidak akan banyak omong, diam. Makanya hati-hati dengan orang yang diam. Orang pendiam itu bahaya. Karena di saat dia mau nyakiti orang, dia tidak akan ngomong. Santai dia. Bagus orang yang marah-marah itu langsung wek. Aku. Tapi yang diam itu justru bahaya. Karena marahnya orang diam, kita tidak tahu. Orang diam itu energinya full terus. Orang marah di saat mau marah gini, energinya berkurang. Nah di situ panjenengan harus selalu jaga diri. Ayolah kita kembali ke kesadaran diri. Kita bangun kembali ajaran budi pekerti, tata krama, saling berbagi, saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tidak usahlah kita saling menyakiti. Lebih baik berebut salah daripada berebut benar. Kalau berebut benar, nanti yang ada apa? Permasalahan. Tapi kalau berebut salah, selesai. Mengakui salah walaupun tidak salah itu tidak ada jeleknya. Tidak ada jeleknya. Itu lebih baik daripada merasa benar. Buat teman-teman yang bertanya kepada saya hari-hari ini tentang usahanya, tentang rumahnya, tentang dirinya yang kena gangguan-gangguan, semoga ini bisa menjadi edukasi dan motivasi buat panjenengan semuanya. Selalu berpikir yang baik-baik saja. Selalu berpikir positif saja. Karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam diri kita. Lebih baik kita memprogram diri kita untuk masa depan kita, yang akan datang dengan hal-hal yang sempurna, yang baik, yang tujuannya memang bisa membuat kemakmuran, daripada apa? Kita memikirkan dengan kebencian kepada seseorang. Itu akan menjadi energi negatif yang akan membingungkan diri kita sendiri, yang akan menyusahkan diri kita sendiri. Apabila ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya berbagi. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Tetap semangat, sehat, lancar, makmur, sukses selalu buat panjenengan semuanya. Dibantu share video ini apabila bermanfaat untuk yang lainnya. Dari saya terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.